Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Fatima Dewi Firdausi dengan NPM 200320101844 dan teman saya Nanda Salsabila Soni Putri dengan NPM 200320101885. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang modul 3 yaitu tentang Dreamweaver. Rumusan masalah. Bagaimana merancang suatu web menggunakan Adobe Dreamweaver pada penjualan televisi di toko Hartono. Tujuan praktikum. Mahasiswa dapat membuat website tentang sistem informasi penjualan televisi pada sebuah toko elektronik. Mahasiswa dapat mengetahui output dari Adobe Dreamweaver pada masing-masing proses yang dilakukan. Mahasiswa dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Adobe Dreamweaver. Dreamweaver adalah sebuah HTML atau sebuah bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Editor profesional untuk mendesain secara visual dan mengelola situs web maupun halaman web. Dengan editor visual WYS, IWYG, atau what you see is what you get. Bagaimana berurusan dengan kode-kode HTML secara manual atau lebih menyukai bekerja dengan lingkungan secara visual dalam melakukan editing. Dreamweaver membuat menjadi lebih mudah dengan menyediakan tool-tool yang sangat berguna dalam peningkatan kemampuan dan pengalaman kita dalam mendesain web. Kelebihan Dreamweaver: mempunyai banyak tema atau template, 2. Mempunyai fitur preview atau live view, mudah dioperasikan bagi pemula, interface disajikan dalam mode visual tanpa kode HTML atau mode HTML. Studi kasus. Buat toko televisi sedang membangun sistem database untuk sistem informasi mengenai penjualan televisi untuk pembeli yang akan membeli televisi. Berikut bentuk sederhana dari websitenya. Langkah-langkah membuat website. Aktifkan a page dan MySQL di XM. Buat folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Buka database yang telah dibuat di localhost, lalu klik privilege dan klik add user. Dalam add user, isi username dengan nama studi kasus, host pilih lokal, dan password isi 12345. Lalu cek all global privilege. Klik go. Buka aplikasi Dreamweaver, klik PHP, ubah tampilan desain menjadi klasik, klik set, new set, isi site name sesuai database, local set folder, pilih folder dalam htdocs. Klik server, klik tanda plus, isi data sebagai berikut, server name sama dengan sesuai nama, database connect using, pilih lokal atau network, server, pilih folder sesuai nama, database, htdocs web URL isi, http localhost nama database. Klik advance pada server dan ganti server model dengan PHP MySQL, lalu save dan centang testing. Klik advance setting, pilih default image folder dengan folder gambar pada folder database, lalu save. Klik plus pada database dan klik MySQL connection name koneksi, MySQL server localhost, ID pegawai root, database plus pilih folder database test, lalu OK. Insert table, isi rows dan columns for, lalu OK, pilih center pada line dan buat ukuran dan bentuk table sesuai yang dikehendaki, kemudian merge table sesuai desain. Buat tampilan awal dengan kalimat pembuka dan link halaman terkait dengan cara blok teks dan cantumkan nama link PHP, cantumkan gambar dengan membuka folder gambar, lalu drag ke table, save as dengan nama index.php dan save as lagi dengan nama home
.php block table dan ganti dengan warna sesuai warna kelompok. Klik binding lalu klik binding plus record set query, isi name dengan admin, connection dengan koneksi, dan table dengan admin. Oke, lakukan langkah yang sama dengan entitas lain. Buat halaman login dengan cara insert from form text file, isi tabel dengan username dan password, lalu insert from button. Oke, beri nama di setiap kolom, ganti nama submit menjadi login, ganti tipe kolom password dengan password. Klik insert data object user authentication login user valid using connection koneksi table admin username id underscore admin password id underscore admin if login sukses success.php if login failed gagal.php. Buat tampilan gagal login dengan menambahkan kata maaf coba lagi dan save menjadi gagal.php. Buat halaman sukses login serta cantumkan setiap link dan save menjadi sukses.php. Buat tampilan input admin dengan cara insert data object, insert record, record insertion from wizard, connection, koneksi table admin after inserting go to data admin.php. Oke, langkah yang sama untuk entitas lain. Untuk entitas yang memiliki atribut dengan tampilan menu di database XM, ubah display as menu. Untuk setiap atribut, pilih populate menu item dengan from database, pilih record set sesuai entitas. Oke, buat tampilan data dengan insert data object, dynamic data, dynamic table, record set admin, so pilih all record. Oke, save as admin PHP. Lakukan langkah yang sama untuk entitas lain. Tampilan logout dengan klik insert data object user authentication, logout user when down to isi dengan home.php. Output studi kasus. Di sini yang pertama ada tampilan home.php. Untuk tampilannya seperti di layar, output yang dapat dilihat dari laman home adanya logo televisi, perusahaan, nama atau judul web, tombol home, login, dan juga about. Untuk laman home ini akan muncul kalimat sambutan yaitu selamat datang di toko televisi Hartono. Yang selanjutnya ada tampilan login.php. Output yang muncul pada halaman login adalah terdapat dua teks file yang harus diisi yaitu ID pegawai dan jenis kelamin. Untuk dapat memasuki web dari sistem informasi pembelian televisi di toko Hartono dan satu tombol login.id pegawai digunakan adalah ID admin dan jenis kelamin adalah jenis kelamin admin. Tampilan gagal.php. Ketika ID pegawai dan jenis kelamin yang dimasukkan salah, maka akan muncul kalimat, maaf ID pegawai atau jenis kelamin Anda masukkan salah. Silakan coba lagi. Tampilan sukses.php. Ketika username dan password yang dimasukkan ke dalam teks file benar, maka akan langsung diarahkan ke laman yang terdapat input dan data dari masing-masing entitas. Tampilan about.php. Output yang muncul pada halaman about adalah suatu kalimat yang menjelaskan mengenai web yang kami buat ini tentang apa dan bertujuan untuk apa. Pada tampilan about tertera tulisan toko televisi Hartono adalah toko yang menyediakan berbagai macam barang elektronik dengan kualitas terbaik dengan harga yang terjangkau. Tampilan input nota.php. Output yang muncul pada halaman input nota adalah terdapat 5 buah text file, yaitu nomor underscore faktur, kode underscore televisi, jenis, tanggal underscore transaksi, dan jumlah underscore bayar yang dapat diisi untuk nantinya akan ditambahkan ke data nota. Tampilan data nota.php. Output yang muncul pada halaman data nota adalah data yang telah ditambahkan sesuai dengan apa yang diinputkan pada halaman input nota. Tampilan input pegawai.php. Output yang muncul pada halaman input pegawai adalah terdapat 5 buah text file, yaitu ID pegawai, jenis kelamin, gaji, nomor KTP, dan nama pegawai, yang dapat diisi untuk nantinya akan ditambahkan ke data pegawai. Tampilan data pegawai.php. Output yang muncul pada halaman data pegawai adalah data yang telah ditambahkan sesuai dengan apa yang diinputkan pada halaman input pegawai.
Tampilan input pembeli.php. Output yang muncul pada halaman input pembeli adalah terdapat 4 buah text file, yaitu nama, nama pegawai, ID pembeli, dan alamat, yang dapat diisi untuk nantinya akan ditambahkan ke data pembeli. Tampilan data pembeli.php. Output yang muncul pada halaman data pembeli adalah data yang telah ditambahkan sesuai dengan apa yang diinputkan pada halaman input pembeli. Tampilan input televisi.php. Output yang muncul pada halaman input televisi adalah terdapat 5 buah text file, yaitu tipe, ID pegawai, harga, dan ukuran yang dapat diisi untuk nantinya akan ditambahkan ke data televisi. Tampilan data televisi.php. Output yang muncul pada halaman data pengelola adalah data yang telah ditambahkan sesuai dengan apa yang diinputkan pada halaman input televisi. Dan yang terakhir adalah tampilan logout.php. Output yang muncul pada halaman logout adalah ketika kita telah selesai menggunakan web televisi Toko Hartono, maka akan muncul kalimat, pastikan semua aktivitas yang Anda lakukan sudah benar, dan terdapat satu link yang akan mengarahkan ke laman login. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisa di atas dapat didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Komponen-komponen pada Dreamweaver adalah dokumen toolbar, menu bar, workspace feature, panel group, tab selector, property inspector, dan dokumen Windows. Setelah dilakukan proses pembuatan database pada aplikasi Dreamweaver, terdapat beberapa output pada tiap prosesnya, yaitu tampilan home.php, login.php, tampilan gagal.php, tampilan sukses.php, tampilan about.php, input televisi.php, data televisi.php, input pegawai.php, data pegawai.php, input pembeli.php, data pembeli.php, input nota.php, data nota.php, dan logout.php. Kelebihan dari Dreamweaver adalah mempunyai banyak template, mempunyai fitur preview, mudah dioperasikan, dan interface disajikan dalam mode visual tanpa kode HTML atau dalam mode HTML. Sedangkan kekurangannya adalah pada harga software yang cukup mahal. Saran. Adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 3 ini adalah jika sistem informasi penjualan televisi dikembangkan dengan menambah fasilitas keamanan untuk menjaga data-data penting dan pribadi. Kedua, sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi dapat dipaparkan secara lebih detail. Ketiga, sebaiknya laboratorium menyediakan fasilitas komputer yang sama guna dapat menjalankan semua software yang akan digunakan saat praktikum. Keempat, sebaiknya aplikasi ini dikembangkan karena aplikasi Dreamweaver ini masih banyak kekurangan seperti harga yang mahal. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dari teman saya untuk langkah-langkah pemrograman dari Dreamweaver. Untuk langkah pertama yaitu kita buka XAMPP lalu klik start di sini. Lalu kita buka localhost PHP MyAdmin. Setelah itu kita buka Dreamweaver. Untuk halamannya sudah saya kaitkan dengan localhost PHP MyAdmin. Jadi di sini kita tinggal preview in Firefox. Untuk tampilannya seperti yang tertera di layar. Untuk tampilan home terdapat kalimat selamat datang di toko televisi Hartono. Lalu untuk login terdapat ID pegawai dan jenis kelamin. Dan about terdapat kalimat toko elektronik Hartono adalah toko yang menyediakan berbagai macam barang elektronik dengan kualitas terbaik dengan harga yang terjangkau. Lalu untuk login kita isi ID pegawai. Apabila ID pegawai dan jenis kelaminnya tidak sesuai, maka terdapat tulisan maaf ID pegawai dan jenis kelamin yang Anda masukkan salah, coba lagi. Lalu kita isi datanya sesuai dengan localhost PHP MyAdmin ya. Nah, apabila muncul seperti ini berarti data yang diisi sudah benar, yaitu sesuai. Lalu kita klik nota. Di sini terdapat
5 file, yaitu nomor faktur, kode TV, tipe, tanggal transaksi, dan jumlah bayar. Lalu kita klik kembali, dan di sini terdapat data nota yang sesuai dengan localhost PHP admin tadi. Lalu untuk pegawai juga sama, yaitu terdiri dari ID pegawai, jenis kelamin, gaji, dan nomor KTP. Lalu untuk data pegawai itu sendiri, yaitu sama, terdapat yang sesuai dengan localhost PHP admin. Lalu kita klik kembali, pembeli terdapat 4 file, yaitu nama, ID pegawai, ID pembeli, dan alamat. Lalu untuk data pembeli sesuai dengan data. Kita klik kembali. Lalu untuk mengisinya kita input nota. Lalu apabila kita mengisinya, kita bisa input nama. Lalu kita bisa klik insert record. Lalu di sini ada tampilan about. Itu aja dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.